Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sifat dan hubungan antar himpunan. Nah, sebelum itu, kakak harap kalian semuanya tetap semangat untuk belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, yang akan kita pelajari pada kali ini yakni mengenai yang pertama, kardinalitas himpunan. Yang kedua, himpunan bagian, himpunan kuasa, kesamaan himpunan dan himpunan ekuivalen, himpunan saling lepas, dan yang terakhir, himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Nah, yang pertama, kardinalitas himpunan, yakni bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Macam-macam kardinalitas himpunan. Yang pertama, himpunan berhingga, yakni himpunan yang anggotanya dapat kita hitung. Contoh A, himpunan bilangan asli kurang dari 7. Siapa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka anggota himpunan A berhingga atau dapat dihitung. Dengan NA, ada berapa tadi anggota dari himpunan A? Ya, good. Ada 6. Jadi NA-nya sama dengan 6. Yang kedua, ada himpunan tak berhingga, yakni anggota himpunannya tidak dapat dihitung. Langsung ke contoh soal. P merupakan himpunan bilangan genap lebih dari 2. Jadi siapa aja anggota P? Ada 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Ada banyak kan ya? Dan kita nggak bisa menghitungnya. Jadi anggota himpunan P itu adalah himpunan yang tak berhingga atau NP sama dengan tak hingga. Seperti itu ya, simbol tak hingga seperti 8. Kemudian yang ketiga ada himpunan kosong, yakni himpunan yang tidak mempunyai anggota. Langsung ke contoh soal. Misalkan K adalah himpunan nama hari yang berawalan huruf Z. Kira-kira ada nggak ya nama-nama hari dalam satu minggu yang berawalan huruf Z? Ya, good. Nggak ada nama hari yang berawalan huruf Z. Jadi, K adalah himpunan kosong. Jadi, K sama dengan, seperti itu, 0 dicoret, atau K sama dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Simbolnya seperti itu ya. Yang kedua, ada himpunan bagian. Nah, misal ada 2 himpunan, yakni himpunan A dan B. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga menjadi anggota B. Lambang himpunan bagian itu seperti C, tapi kurus. Langsung ke contoh soal. Diketahui himpunan-himpunan berikut. Ada A yang beranggotakan 379, ada himpunan B yang beranggotakan 13579. Dan kita punya himpunan semesta X di mana X itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 13, di mana X itu anggota dari bilangan ganjil. Nah, pertanyaannya, apakah A himpunan bagian dari B? Yuk kita jawab. A, semua anggota A juga merupakan anggota B, ya kan? A punya 3, B juga punya 3. A punya 7, B juga punya 7. A punya 9, B juga punya 9. Jadi semua anggota A juga merupakan anggota B. Jadi A himpunan bagian B, ditulis A subset B. Nah, itu bacanya subset ya, atau himpunan bagian. Kemudian pertanyaan yang B, apakah B himpunan bagian dari A? Nah, karena ada anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A, apa kira-kira yang bukan anggota A? Ya, 1 dan 5 itu nggak ada di A ya. Jadi B itu bukan himpunan bagian dari A. Nah, seperti ini diagram Venn-nya. Nah, kenapa itu Kak ada 11 dan 13? Di luar lingkaran? Iya, karena 11 dan 13 itu adalah himpunan semesta, ya kan? Yang tidak ada di himpunan A dan di himpunan B. Kemudian yang ketiga yakni himpunan kuasa.
Nah, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Nah, ini ya, himpunan-himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan PA. Nah, untuk mencari banyak anggota himpunan kuasa, itu ada rumusnya, yakni 2 pangkat M, di mana M itu adalah banyak anggota dari himpunan tersebut. Langsung ke contoh soal. K merupakan himpunan siswa 7G yang berkacamata. Nah, sudah kakak sebutkan nih, ada Kaila, ada Zidan, dan ada Nadira. Nah, berarti ada berapa anggota yang berkacamata? Ada 3. Sebutkan himpunan kuasa dari K dan tentukan NPK. Nah, tadi kan kalau menyebutkan himpunan kuasa itu kan kita harus menyebutkan ini, himpunan-himpunan bagian dari A. Lah, sekarang kita sebutkan. Mulai dari yang punya 0 anggota. Himpunan bagian dari K yang memiliki 0 anggota, yakni ada berapa? Ada 1, yakni himpunan kosong. Kemudian yang punya 1 anggota, ya ada 3 karena ada 3 anggota. Ada Kaila, ada Zidan, dan ada Nadira. Kemudian yang memiliki 2 anggota, ya ada 3, yakni ada Kaila Zidan, Kaila Nadira, dan ada Zidan Nadira. Kemudian yang terakhir, himpunan bagian dari K yang memiliki 3 anggota. Ada berapa buah? Ya, ada 1. Nah, kemudian berdasarkan uraian di atas diperoleh himpunan kuasa dari K atau PK adalah, nah, dilihat ya. Berarti disebutkan semuanya mulai dari yang memiliki 0 anggota sampai yang memiliki 3 anggota. Jadi ada berapa banyak anggota himpunan kuasanya? Nah, caranya dengan menggunakan rumus 2 pangkat M, di mana M-nya adalah banyak anggota dari himpunan tersebut. Nah, banyak anggota dari himpunan K itu tadi ada berapa? Ada 3. Jadi rumusnya 2 pangkat 3. Kira-kira 2 pangkat 3 berapa ya? Ya, 8. Jadi banyak anggota himpunan kuasa adalah 8. Selanjutnya yakni kesamaan himpunan dan himpunan ekuivalen. Jadi kesamaan himpunan dan himpunan ekuivalen itu berbeda ya. Kalau kesamaan himpunan itu jika kedua himpunan tersebut mempunyai anggota yang tepat sama tanpa melihat urutannya dan disimbolkan dengan A sama dengan B. Nah, kalau himpunan ekuivalen itu apa? Himpunan yang anggotanya tidak harus sama, tetapi banyak anggotanya harus sama. Langsung ke contoh soal ya, biar kalian nggak bingung. Nah, kesamaan himpunan. Diketahui 2 himpunan berikut. Ada P, merupakan himpunan huruf penyusun kata rumah. Berarti anggota dari P itu siapa aja? Ada R, ada U, ada M, ada A, dan ada H. Kemudian kakak punya himpunan Q, di mana himpunan Q itu himpunan huruf penyusun kata murah. Yang anggotanya siapa aja? Ada M, ada U, ada R, ada A, dan ada H. Nah, dilihat. Anggota himpunan P termuat dalam anggota himpunan Q. Dan anggotanya tepat sama, ya kan? P punya R, Q punya R. P punya U, Q juga punya U, dan seterusnya. Jadi himpunan P dan himpunan Q disebut 2 himpunan yang sama, atau dapat kita tulis dengan P sama dengan Q. Nah, kemudian contoh himpunan ekuivalen. Diketahui 2 himpunan berikut. Ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3, dan ada anggota B yang anggotanya A, B, dan C. Terlihat bahwa NA berapa banyak anggota A? 3. NB berapa banyak anggota B? Ada 3, yakni A, B, C. Jadi NA itu sama dengan NB, sama-sama punya anggota sebanyak 3. Nah, maka A dan B itu dikatakan ekuivalen karena banyaknya himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Maaf itu tipe ya. Dan selanjutnya yang kelima itu himpunan saling lepas. Nah, dikatakan saling lepas itu jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama.
Nah, perhatikan himpunan berikut. Ada himpunan A itu yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan ada anggota B itu 5, 6, 7, dan 8. Nah, berarti kan nggak ada yang sama ya antara anggota himpunan A dan B. Terlihat bahwa tidak ada satupun anggota himpunan A yang terdapat pada himpunan B. Begitu pula sebaliknya. Jadi, himpunan A dan B disebut himpunan yang saling lepas atau yang saling asing. Disimbolkan seperti itu. Dan yang terakhir ada himpunan yang tak saling lepas atau himpunan yang berpotongan. Nah, dikatakan himpunan tak saling lepas atau berpotongan jika ada anggota himpunan A dan B yang sama, tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B dan juga ada anggota B yang bukan anggota A. Nah, kakak punya dua himpunan. Ada himpunan A yang beranggotakan RAJIN dan ada himpunan B yang beranggotakan KERAN. Kira-kira antara kedua himpunan itu huruf apa yang sama? Huruf apa aja yang sama? Ya, good. Ada huruf R, ada huruf A, dan ada huruf N. Yang sama antara himpunan A dan B. Tetapi ada anggota A yang bukan anggota B. Yang berbeda kira-kira huruf apa? Ya, good. Huruf J dan I. Nah, terus ada lagi anggota B yang bukan anggota A. Apa? Huruf apa? Ya, huruf K dan E. Nah, terdapat anggota himpunan A yang juga anggota himpunan B, yakni R, A, dan N. Selain itu, terdapat anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Apa tadi? J dan I. Dan sebaliknya, ada anggota B yang tidak menjadi anggota himpunan A, yakni huruf K dan E. Jadi, dua himpunan tersebut disebut sebagai himpunan tak saling lepas atau berpotongan. Yang terakhir, kakak punya latihan soal. Kalian kerjakan di buku, tulis kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp-nya kakak Fariha. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.